Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sahabat Ingsun, ketemu lagi dengan saya di channel Junjungan Saya Ibra. Alhamdulillah pada kesempatan malam Jumat yang berbahagia ini saya kedatangan tamu, salah satu pes junjunan. Insya Allah beliau akan menceritakan suatu kisah atau suatu cerita yang beliau alami sendiri di suatu tempat, di suatu daerah di sekitar Majalaya. Tapi sebelumnya kita panjatkan dulu puja dan banyak kehadirat Rabbul Alamin. Gak lupa salawat dan salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam paduka alam Kanjeng Nabi Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabiin-tabiinnya, sampai kita semuanya, sampai umatnya, semoga kita dikasih keimanan, keislaman yang sempurna dan kesehatan selalu. Alhamdulillah saya kedatangan salah satu penjunan. Alhamdulillah. Iya, sarang saya. Mana Damang? Alhamdulillah. Kita bahasa Indonesia aja? Iya sih. Oke. Alhamdulillah sahabat Isung, saya kedatangan tamu terbaik saya, Kang Nyang. Beliau dari suatu tempat, suatu daerah, khususnya dari daerah mana Nyang teh? Dari Kampung Nengkor. Oh, dari Kampung Nengkor Sadang. Itu sebelah mana itu Kang Nyang kalau dari sini? Kalau dari sini dekat lewat dulu sekolah Yadika. Oh, jadi masih sekitar Pasnya aja ya, kecamatan Pasnya ya? Iya. Sekolah Yadika, berarti kesananya ya, ke sebelah selatan ya, sedikit. Oh, ini ngomong-ngomong, Kang Nyang kesini apa inisiatif sendiri atau gimana nih? Ngomong inisiatif sendiri atau ada yang ngajak ke sini? Ke tempat ini, gitu, khusus ke tempat padepokan ini? Ada sama teman gitu, sama teman. Ada, saya punya cerita diajak ke sini gitu, cuma supaya bisa nerangin gitu. Oh iya, ceritanya. Pengalaman saya dulu ya. gitu. Oke, alhamdulillah sebenarnya jadi Kang yang ini punya cerita tentang musik yang beliau alami sendiri di suatu tempat, di suatu daerah. Mungkin tempatnya di ini aja, pokoknya daerah Majalaya aja ya, Kang Yang ya. Supaya ntar soalnya takut istilahnya penduduk sekitarnya jadi gimana lah gitu. Takut nggak enak juga, takut pada malu kalau melewat ke tempat situ. Ini ngomong-ngomong ceritanya gimana Kang Yang nih, ceritanya dulu ini? Iya, waktu dulu saya main ke rumah teman. Pas pulang dari rumah teman, kata teman suka ada yang besar, penampakan yang besar gitu. Oh, itu nampak yang besar itu kata teman gitu? Iya. Temennya emang udah pernah lihat dulu Pak? Atau gimana Kang Yang itu? Udah lihat dia duluan gitu. Saya jadi penasaran. Pengen tahu. Iya. Lanjut. Sama teman diajak, kalau nggak percaya ayo ikut sama saya. Ya saya ikut. Penasaran. Ya, kelihatannya kayak rumput yang pegunung. Rumput yang lagi numpuk gitu. Iya. Jadi ini lokasinya itu apa di hutan, kebun atau di sawah itu lokasinya? Kebun. Oh, di perkebunan itu. Oh, di perkebunan. Di perkebunannya itu dekat sama penduduk atau jauh tuh Kang Nyang? Jauh. Oh, jauh sahabat Insun dari penduduk. Ya. Nah, udah gitu gimana? Saya penasaran, saya timpuk saja pakai batu, saya dilempar sama saya. Iya, berdiri dia. Oh, langsung berdiri si rumput itu langsung membesar. Iya. Langsung ngewujud aja itu. Iya. Wah, subhanallah. Saya sama teman-teman malah langsung takut, pada lari semua dari sana. Itu maaf, Kang Nyang, waktunya kita maksudnya sore, pagi atau malam atau mau menjelang malam gitu? Menjelang mau maghrib, Pak. Oh, seharusnya mungkin kalau bahasa yang pilu-pilu sesudahnya itu waktu sarepnya mungkin seharusnya lagi membuka tabir gaibnya gitu. Tahu udah gitu, udah membesar gitu, terus gimana itu? Iya, saya pada lari aja gitu, pada lari. Oh, jadi Kang itu nggak sempat melihat lagi yang besar itu, nggak sempat? Iya, nggak lihat, cuman ya lihat begitu sedikit, langsung aja pada lari. Oh. Ya takut pada nyamperin gitu. Saya sama teman-teman langsung aja lari. Oh, langsung aja lari itu. Tapi nggak ada suara-suara atau gimana dari yang udah berdiri kan tadi ya? Itu ada nggak suara-suaranya itu? Nggak ada, cuman suara-suara ya binatang dari perkebunan itu ya. Tapi kayaknya itu melihat ke belakang itu emang besar itu ya? Emang besar, malahan bukan dilihat sebentar itu. Jadi lama? Iya. Oh, Pas subhanallah. saya timpuk besar, udah pengen buktiin saya apa benar perlihatkan teman saya itu yang bilangnya buta hijau. Saya penasaran gitu. Jadi Buta hijau, iya. Langsung membesar, ya berdiri.
kayak mau nyamperin ya langsung aja sama teman-teman pada lari gitu. Oh, kayaknya ibu bukan mau nyamperin, kayaknya emang itu mau nyamperin kayaknya. Iya. Kayaknya. Soalnya dia pasti diganggu oleh kita. Itu berapa orang waktu ke sana kita? 7 orang. Oh, 7 orang. Itu semuanya pada lari terbirit-birit atau gimana? Iya, pada lari. Pelan saya. Itu maaf nggak baca doa lah, minimal doa makan gitu ada nggak? Nggak keinget dah. Itu mah langsung aja ingatnya sampai. Aduh maaf, dia nggak ingat apa-apa jadi takut aja ya. Takut. Tahu udah itu lari, apakah maaf kan biasanya kalau kita lari nggak lihat memandang apa-apa ya, Iya. pasti apa yang ada di depan pasti Iya, ditabrak lah. malahan Itu ada cerita gimana itu emang pada selamat atau ada cerita lagi tuh? Ada cerita lagi yang agak lucu gitu. Ya, yang lucunya gimana? Lari saya kan ada kehadang sama pagar-pagar gitu. Oh jadi ada pagar-pagar sekat Iya. kebun itu ya? Iya, iya. Oh iya. Saya naik, yang teman yang satu ininya bajunya ke Oh nyangkut gitu? Iya, nyangkut Nyangkut di mana? Di pohon atau di apa di nyangkutnya? pagar. Oh di pagar sahabat Insun itu Jadi- sahabat Kangnya. Gitu pas ngait gitu dia mau lari. Jadi nggak bisa lari gitu? Sangkanya dia dapat sama buto hijau. Oh sahabat Insun, iya. Malahan Dia lari maaf paling belakang atau di depan atau tengah-tengah dia waktu lari itu? paling depan. Dia. Oh dia paling depan. Ya, paling depan. Oh. Dia paling depan, saya ikutin, yang teman-teman yang belakangnya ngikutin, lolos, yang satu malahan dia sampai nangis itu teman saya. Oh jadi sampai nangis nggak bisa bergerak sama Iya, sekali atau gimana? Iya, nggak bisa bergerak, cuma ini Oh, nyangkut. nyangkut sama Iya, pagar itu. Wow, udah gitu nangisnya itu maksudnya gimana? Takut? takut pasti. Takut. Pas saya sampai Iya. lagi, saya Hmm. copotin dari yang nyangkutnya, wah pas jatuh ke bawah langsung aja dia lari kan. Oh. Ingat sama saya yang nolongin. Oh tapi selama nyangkut dia nangis dia nggak emang apa lihat lagi atau gimana kalau ditanya itu? Sesudah. Oh enggak. Ditanya sama saya teh, nyamperin nggak? Jangan kata Sundanya gini. Iya. Boro-boro inget karena iya istilahnya nu nyingsionan eta aya mah yang buru-buru lepas ya cenah eta disangka saya teh dapat sama dia. Oh jadi dipegang sama si Iya, buta hijau itu iya, ya? disangkanya Oh gitu. disangkanya. Karena ada pohon gandrung yang gitu-gitu. Pohon gandum itu sejenis pohon apa itu? Ya? Jenis jagung ini. Oh gandum kecil, gitu ya, pohon gandum. Iya. Oh jadi luk-lukan gitu Iya, gerak-gerak sama angin. Gerak sama angin. Ada kan waktu dulu teh bulan sudah Oh udah terang gitu. Oh ya. terang. Jadi ada satu bayang-bayang gitu. Wah saya sambil nangis teh. Saya dapat. Nah, itu. Subhanallah. Saking Oh. takutnya. Ya udah gitu langsung lari terus. Langsung. Kayaknya dia lari lalu gimana? Gak lihat apa-apa ya di jalan gitu. Langsung aja lari malahan. Sampai ke perkebunan kebun bambu gitu. Wah lari-lari malahan banyak teman tuh yang jatuh. Ada ini hijau rumput-rumput yang Oh, rumput yang berduri gitu. Iya, yang berduri. Oh, sampai sungai yang berduri. Kalau namanya itu putri malu atau harangas atau apa? kalau bahasa Sunda mah kali musa. Oh, kalimusa sahabat Insun itu dari pohon yang berduri lah. Iya. Ya, sudah gitu gimana tuh ceritanya Pas udah? pulang pas nyampe ke kampung gitu ya, ke Iya. kampungan bukannya takut ya ketawa. Takut ada. Ketawa. Jadi udahnya gitu ya. Udahnya. Jadi kalau bahasa Sunda mah ruas kareureuh nakeun ya. Di Iya. apa Indonesia saya juga berarti kaget sesudahnya mungkin ya. Iya. Tahu udah gitu gimana? Udah dia sampai di kampung terus ya pada ketawa-ketawa juga terus gimana lagi? Ya udah sampai situ saja perjalanan yang itu mah gitu ya. Oh, perjalanannya yang itu. Pulang sama orang tua dibilangin jangan gitu-gituan gitu. Tapi alhamdulillah emang si buta itu nggak sampai ke rumah emang. Enggak. Oh enggak. Enggak. Cuma di situ aja di lokasi itu aja ya. Terus ada cerita yang lain cerita lagi nggak? Ada. Misalnya cerita apa nih? Sudah itu Ya. udah nemu pohon bambu, saya itu banyak ya kalau yang udah ditebangin gitu ya. Ya. Nah, si akar-akarnya gitu Ya. bercahaya gitu. Oh si akar bambu itu Iya, bercahaya. Bercahaya. Oh. Si punya batang yang Si batang bawahnya yang udah di akar-akar yang di bawahnya itu ya. bercahaya. Udah gitu? Malahan saya ambil kata
ya orang tua. Orang tua ya. Pasti ada sejenis apa, itu ada barang sejenis apa nggak tahu. Oh, gitu apakah ya. pusaka, apakah ada gaib atau ya baksa jin atau apa katanya? Kata sesepuh yang Kang Jang tahu gitu. Sesepuh mah ada pusaka gitu. Oh. Memanculkan cahaya gitu ya. Ya. Nah, itu Jadi satu gunung itu, gitu, iya, satu rumpun itu jadi menyala aja gitu. Iya. Oh, udah gitu? Ya, saya coba digali gitu ya, diambil satu, dibawa masih nyala juga sampai rumah. Wah, subhanallah. Masih Itu yang nyala ke dalam akar atau gimana kan? Iya. Kalau ini nih tunggulnya gitu ya. Ya tunggulnya ya. Tunggulnya. Si akar. Ya nyala ke rumah. Udah. Dibelah kan tunggulnya. Nyala. Nyalanya itu kayak nyala seperti lampu patromak atau kayak lampu pijar atau kayak api gitu Kang, yang Kang Yang itu ingat. Dan ya warnanya Warnanya kayak kayak agak ngebur gitu ya. Seperti apa ya? Kelihatannya ya agak terlalu ngebur seperti lampu kan gitu. lampu kelap-kelip Ya. gitu. Oh. Tapi nggak kelap-kelip, tapi lampunya itu nyala. Nyala aja gitu ya. Warnanya apa itu warnanya? Kuning Hijauan. atau hijau? Oh ke hijau. Oh subhanallah itu. Wallahu alam, tapi mungkin salah satu fenomena alam itu sahabat Sun yang kebanyak kemungkinan jarang ya kayaknya. Ya. Udah gitu kemanain tuh si bambunya itu? Ya disimpan aja di rumah gitu. Oh, udah gitu. Agak lama lalu udah ada padam. Kalau yang di tempatnya itu masih nyala. Oh, itu sampai hari ini atau detik ini informasinya gimana? Masih ada? Sudah nggak ada, sudah dibongkar, sudah dibangunin ya rumah gitu. Oh bang, di daerah saya udah, kayaknya udah pemukiman ya? Iya. Udah di pemukiman, mungkin itu salah satu fenomena alam, salah satu kuasa Allah. Oke, itu mungkin ada cerita lagi kan ya atau cukup dulu? Udah cukup. Oh ya, alhamdulillah gitu. Saya satu dulu Kang Jang. Iya, Ya, sama-sama. ya. Oke, sahabat Sun, tadi saya alhamdulillah dengan Pensi Jungjonan, Kang Jang yang alhamdulillah jauh-jauh dari rumahnya ke sini untuk menceritakan suatu kisah yang mungkin menjadi inspirasi untuk sahabat Insun semua dan bisa menjadi istilahnya kita mungkin di sini kita lebih hati-hati atau lebih kitanya mungkin jangan sekali-kali menguji sesuatu emang yang udah terjadi kita nggak percaya ya. Jadi tetap kita juga harus ada adab mungkin ya. Iya. Kita harus ada adab khusus ke makhluk gaib juga dan mereka pasti kalau nggak diganggu nggak akan mengganggu lah ya. Mungkin ini agak pengen ngetes juga ternyata keimannya masih berterbirit-birit Kang Jang ini, tapi alhamdulillah segini masih berani lah gitu. Nah, oke, sahabat Insun, mungkin cerita kisah untuk saat ini dari pensiunnya sambil dulu dulu. Insya Allah kita akan ketemu dengan cerita-cerita kisah dari yang lain dan insya Allah kalau ada yang mau bercerita datang aja ke pensiun Jungjonan, ke tim Jungjonan ya, berkabar. Insya Allah kita akan podcastkan. Semoga menjadi inspirasi, menjadi ya contoh lah untuk semuanya, untuk pribadi kita sebagai tim, untuk semuanya. Oke, sahabat Insun, jangan lupa subscribe, like, share, amin ke channel kami Junior Rasa Ibra. Salam sapaniatan sauyunan sabengedan inungsun kamilah duriyat tata usana. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi sahabat Insun di kesempatan yang lebih baik.